Barangkali Anda belum tahu. Simak update itu, sidangnya Subeki, putra Kiai Jombang yang saat ini pesantren ini sedang diserang kanan dan kiri. Ruwet. Kemarin sempat sidang, saya kemarin nonton di mana ya? Ini juga keterangan ini dari Kejari kan ada, tentang ada saksi palsu yang akan dijerat ancamannya 7 tahun. Ada. Ya, itu ada loh. Itu yang memberi keterangan kemarin adalah Kejari dari Jombang. Saksi-saksi yang dihadirkan kemarin palsu itu ketahuan sudah, dapat poin. Ya. Terus mengenai pengadilan yang menyidang tempat sidangnya Subeki, putra Kiai Jombang tersebut, itu pengadilannya Masya Allah banyak sekali, ada podcast di situ. Kemarin demo pakai plat merah. Ini ada apa? Ini ada apa? Tempat untuk sidang, ada beberapa ruangan itu dipakai untuk podcast. Enak banget. Podcast, siapa yang menggunakan itu? Mereka. Kelompok-kelompok yang diduga merekayasa ini kasus-kasus Subeki ini. Pondok pesantren saat ini sedang diserang, saudaraku. Kesannya mau dibikin buruk. Ini kelakuan-kelakuan PKI loh, hati-hati. Hati-hati. Kasus-kasus seperti Sambo itu sudah rekayasa, udah jelas. Kasusnya Subeki ini belum ini. Karena kita mengikuti, makanya saya menyampaikan di sini tentang kasusnya Subeki. Saya perlu kasih tahu bagi yang belum tahu. Anda simak update sidangnya Subeki. Pasti Anda akan bertanya-tanya, pasti kelihatan lucu. Sidang yang dipaksakan, kasus yang dipaksakan, saksi bodong semua, saksi fakta saja, tidak ada itu yang namanya pemerkosaan. Saya itu bingung karena ini kasus-kasus yang seperti ini, asusila ini tertutup. Coba ini kalau seandainya sidang itu terbuka, dibikin terbuka aja sekalian. Jadi kita itu hanya nyimak keterangan dari hasil tim pengacara dari Subeki, Pak Gede Pasek itu ya. Pak Gede Pasek menyatakan sambil ketawa-ketawa ada saksi-saksi palsu dan sudah ketahuan. Ada saksi-saksi yang sudah diintimidasi. Coba, tidak ada yang menyuarakan seperti ini, saudara. Anda di sini kadang-kadang selalu mencari kebenaran, sok benar dan mencari kebenaran niatnya. Ini kasus putra Kiai Jombang ini loh yang sudah jelas-jelas. Kalau Sambo kasusnya kemarin yang diduga pelecehan itu sudah rame. Ada seseorang yang berani, ahli hukum, yang ngoprak-ngoprak yang akhirnya terbongkar. Ini kasusnya Subeki putra Kiai Jombang. Pesantren yang penuh dengan emblem-emblem kebangsaan. Saat ini sidangnya terlucu di sepanjang sejarah. Ini diam semua orang. Ini juga harusnya dari beberapa para alim, para ulama, para kiai, para ustadz. Harusnya ayo. Ini ada kaitannya dengan pesantren. Ini ada kaitannya dengan yang namanya dunia pendidikan. Sudah cukup kemarin tercoreng karena apa? Kasus-kasus rekayasa dalam keluarga yang sekarang di-up menjadi publik. Yang sudah menjadi atensi publik. Dan saat ini dihakimi yang namanya oleh opini. Dan saat ini sidangnya menjadi sidang terlucu di sepanjang sejarah. Ini loh harus betul-betul disuarakan, saudara-saudaraku. Anda tujuannya kan mencari kebenaran, ayo mencari kebenaran. Kita ini sampai saking penasarannya investigasi.
datang ke lokasi, datang ke tempat vital itu tersebut yang lagi ramai waktu itu. Tidak ada saksi yang katanya belasan santri disodomi, diiwik-iwik, diewek-ewek, dikentu, ngono kae. Seorang predator katanya, gadis-gadis di bawah umur. Mana kalian sekarang, kemana mata Anda sudah pada buta dan telinga Anda pada butek? Saat ini Anda kemana? Mana yang namanya sang predator yang lep gadis di bawah umur? Mana yang di bawah umur mana? Satu aja orang ini, saksi pelapor saja, korban yang mengaku korban aja usianya 20 tahun ke atas. Dan saat ini usianya sudah 25 tahun, itu pun satu. Dan ini pun tidak jelas, saksinya bodong semua. Mana gak ada yang nyuarain, katanya mau cari kebenaran. Kalau yang kasus-kasus rekayasa seperti ini sekarang ini laku untuk menghakimi, dianggap sebuah kebenaran. Besok ada pesantren mana lagi, besok ada pesantren mana lagi, besok ada pesantren mana lagi. Lama-lama pesantren-pesantren ini akan dilucuti oleh orang-orang yang memiliki tujuan yang jahat. Nah, kemana kalian sekarang? Kalian pada kemana? Loh, katanya kamu mau ke itu dulu. Katanya mau ke sana dulu. Oh wes, cepet banget. Pusing juga saya. Oke. Kunci tinggal dulu. Kunci tinggal dulu, enggak apa-apa. Harapan saya sih sidangnya Subeki ini, Bapak Hakim ini bisa lebih bijak. Ya. Jangan sampai hukum ini gampang diperjualbelikan. Jangan sampai hukum ini dijadikan alat rekayasa kepentingan-kepentingan orang. Segelintir manusia-manusia yang tidak punya adab. Jenengan muda ganteng Gus, wah aku kan dia nek ganteng. Ganteng kopi ini kayak ngene, banget siang. Ngomong apa sih dulu? Bocah sok pinter. Saya ini orang bodoh, bukan orang yang pinter. Cuman saya orang yang bodoh dan goblok aja bisa ngomong seperti ini, apalagi saya pinter. Kalau saya pinter, semua kadrun seketika ambiar. Total keracunan semua. Saya cuman menyuarakan apa yang sudah sesuai asas kebenaran. Aspek hukumnya ya kita lihat dulu. Jangan sampai nanti aspek hukum yang direkayasa kita benarkan. Kan saya tidak seperti kadrun. Yang pertama saya dari sakit sembuh itu ketika Pak Presiden itu menaikkan harga Pertalite menjadi 10.000. Saya langsung sembuh. Badan gak sehat langsung bugar. Yang kedua yang bikin saya sembuh adalah ketika melihat update terkini kasus sidangnya Subeki putra Kiai Jombang. Lucu, makanya aku langsung sembuh. Langsung semangat. Wah, ini harus diselesaikan. Ini harus disampaikan ini kepada publik. Yang katanya kemarin ada predator yang ngentu gadis santriwati. Belasan santriwati yang dikentu. Katanya kemarin banyak
Cewek-cewek yang inik-inik santriwati itu sekarang kalian tak tuntut semuanya. Mana? Mana beritanya? Anda yang menyuarakan kemarin. Aku menggugah hati nurani Anda. Kemana? Mana? Pada kemana kalian sekarang? Makanya aku kasih tahu, silakan ada update terkini sidangnya Subeki putra Kiai Jombang. Lucu di sepanjang sejarah.